Esko nang Realtek. Awakmu berarti kan oke kalau dari sini udah terlihat ya. Udah terlihat. Ono sing bolu ya. Waduh, Pak, butuh power iki nggak power. Nggak power iki. Misal ini backupan program kita cari belum ketemu ya. Kita mau memastikan supaya program ini yang terdownload di PLC itu programnya seperti apa. Ini kita klik di project-nya. Kita klik project-nya, lalu kita pilih online. Lalu kita upload device as new station. Nggak usah. Ini diklik kiri biasa. Jadi posisinya jangan dari sini. Posisinya si kursor ini di project. Project. Terus online. Online lalu di sini ada upload device as new station. Upload ya. Ini berarti ya. Diklik aja, diklik. Ini bagaimana? Gak apa-apa. Kita klik. Nah, akan ada seperti ini ya, pop-up window seperti ini ya. Nah, ininya dipastikan PNIe. PNIe itu Profinet. Terus PG atau PC interface-nya kita arahkan ke Ethernet kita. Ke si soket Ethernet ini. Kalau via wireless berarti pakai yang Realtek. Kalau misalkan pakai yang kabel di Ethernet connection ini. Ya, bisa di start search. Nah, ini kan kalau misalkan seperti ini, yang terbaca kan akan banyak ya. Yang terbaca akan banyak. Yang didetek sebagai PLC kan akan atas aja nih. Nah. Oke, ini ya. Kan si kursornya diarahkan ke PLC 1 ini. Terus di upload Realtek PLC PCIe. Ada. Oh, harus diupdate lagi ya scanning aja. Iya. Nah, kalau kayak gini, ini kenapa ada muncul assign IP address? Karena posisinya IP address-nya PLC kan 9.9 ya. Sedangkan IP address-nya punya saya, kalau dilihat dari sini, kalau dilihat di sini, si Ethernet saya masih pakai prefix 0. Nah, kalau ada seperti ini, harus dipastikan dulu. Jangan langsung nge-sign ya, karena misalkan di-sign langsung nanti berubah ini IP address yang di PLC-nya. Nah, karena kita yang IP-nya salah ya, prefix-nya masih pakai 0 ya. Nah, makanya ini harus saya rubah jadi 9 dulu. Oke. Terus ini bisa di-close. Nah, ini di no dulu. Lalu di-search ulang. Soalnya kalau kita assign IP address, IP address-nya PLC nanti ngikut ke IP address-nya PC kita. Oke, online, upload. Ini apa ayam menghitung ayam? Menghitung ayam di sini ini. Yo. Jadi kalau sudah diupload, nah, misalkan di sini ada, kan di sini saya sudah pernah upload ya, atau ada project kita ya.
project kita sudah ada di sini. Terus kita upload lagi, makanya akan ada alarm di sini. Kan start upload from device. Nah, nama dari device S7 1200 Station 1 is already used in project. Makanya kalau kita mau upload harus kosong dulu ini di projectnya. Bisa jadi new project aja gitu. Bikin new project aja, nanti baru di save. Baru di save. Enggak buka ya. Emang nggak bisa? Action cancel. Oh, paling ada yang barengan. Coba di upload lagi sekarang. Ya, oke. Upload. Masih loading sebentar. Tapi sama dengan terus ini berubah ya 20. Iya. Sebentar. Nah, itu terus ketarik datanya. Kalau error dari upload nanti bisa dilihat dari sini lah. Karena biasanya yang sering terjadi dua ini sih. Yang tadi kalau misalkan ada project lain di dalam project kita itu ada device lain ya. Nah, itu bisa terjadi alarm seperti ini atau ada alarm error. Kemudian yang kedua bisa jadi gini. Program yang lama itu kan kita kebanyakan pakai versi 16. Nah, kalau misalkan di site itu ternyata pas kita tarik upload kayak tadi, di upload previewnya muncul seperti ini, berarti ya mau nggak mau kita harus install versi 16, nariknya dari versi 16 karena nggak bisa ditarik dari versi 20. Kalau di convert 20, nih 16 ke 20 ini Bisa, tapi harus ditarik dulu ke 16. Berarti kita pakai TIA yang 16. Kalau kita mau ini ya, mau misalkan program itu yowes posisinya kita nggak punya backupan yang lain, ya mau nggak mau harus narik dari PLC-nya, ya kita bukanya dari versi 16. Kalau ada alarm seperti ini waktu kita narik. Nah, kemudian kalau uploadnya sudah finish kayak ini ya, sudah muncul ya projectnya nanti bisa dilihat, dibuka seperti tadi. Oke, lanjut. Misalkan kayak tadi ada permintaan supaya kita bisa buka software di versi 20. Kan misalkan yang lama adalah versi 16 backupannya. Kita pengen buka di versi 20. Itu untuk migrasi bisa. Cuman posisinya harus sudah ada file yang contohnya ini ya. Ini project saya kerjakan di tiap portal 16. Jadi misalkan kita sudah ngupload atau narik atau mungkin posisinya programnya ini sudah ada di kantor, cuman kita akan edit menggunakan versi 20. Nah, ini kita tinggal open project seperti biasa, open project, lalu kita cari file yang dengan ekstensi AP16 ini, diklik 2 kali, nanti dia akan loading.
Ini pertama karena kita ada project yang terbuka, dia tutup dulu, lalu dia buka project yang dari Tia Portal 16. Otomatis sama saya. Emang mau buka apa program project lama terus Iya. buka hanya Ya, kecuali kita buka dua program. Nah, ini akan muncul seperti ini ya, konfirmasi untuk upgrade. Nah, memang kalau kita mau upgrade, itu kita harus punya yang terinstall V16 juga. Jadi V16 sama V20-nya harus keinstall dua-duanya. Kalau kita mau upgrade ini. Jadi ini dia ngecek kita punya program yang V16 sudah terinstall, baru kita bisa upgrade. Upgrade ini ngerubah Ya, jadi filenya nanti jadi AP20. Tapi dengan case yang pernah kita cobakan, string V16 masih bisa diakses sama 20. Untuk kalau ini kan karena programnya sudah V20, makanya bisa pakai V20. Tapi kalau yang di lapangan itu mungkin kayak yang Indramayu Portable itu masih 16, terus Suralaya itu masih 16. Kayaknya yang pakai 20 itu mungkin baru Labuan ya, baru Labuan, terus Rembang yang baru ini itu baru pakai V20. Nah, mungkin kalau ke lapangan ketemu yang kayak Suralaya atau Indramayu yang portable ya mau nggak mau harus install yang V16 juga untuk harus install 16. untuk backup. Kita downloadkan nanti pakai 16 atau 20? Nah, nanti mungkin harus di ini lagi sih. Kan kalau upload narik ya. Upload itu narik. Kalau download itu dari PC ke PLC. Nah, ini sudah jadi V20. Project 1 tadi V16, ini jadi V20. Itu. kalau untuk nyimpennya kayak kemarin. Kalau setelah tertarik disimpan ya bisa di save project atau di save as project untuk ganti, misalkan ganti nama ya save as. Kalau pakai nama yang sekarang ya langsung di save project aja. Terus ini kan tadi ya migrasi. Oke, sekarang kalau kita membutuhkan perubahan IP address ya. Perubahan IP address kita coba. Oke, lanjut ya. Sekarang kita akan coba untuk merubah IP address. Berubah IP address dari si PLC. Jadi untuk merubah si IP address ini, itu pertama kita lakukan setting di sini dulu ya. Nah, Ethernetnya ini kan 9.9, kita coba aja yang mudah, kita ganti base 0. Base-nya kita jadikan 0 ya, seperti ini. Lalu kita edit juga yang di Ethernet kita. Ethernet kita rubah juga ke base 0 IP-nya. Lalu ini kita close. Nah, untuk merubah IP kita nggak usah dari PLC sini ya, cuman cukup dari sini aja. CPU-nya kita klik, jadi yang biru di PLC-nya sini, baru kita download. Jadi ini cuman akan download device konfigurasinya saja. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini kan dia belum bisa ya, dia tidak akan dapat ini IP-nya 0.9. Sehingga kita ini rubah show accessible device. Jadi semua device yang bisa diakses akan muncul. Kalau compatible device bedanya seperti ini. Kalau compatible device kita search.
Nah, ini bisa muncul seperti ini, PLC. Kalau accessible device itu semua device yang bisa diakses oleh si IP. Makanya desktop itu kan muncul ya kalau accessible device. Ya, kalau pingin gampang ya cari dari accessible device. Cuman kalau pingin cari PLC aja pakainya yang compatible device. Nah, ini kan IP-nya masih 9. Kita ingin rubah jadi IP base 0 ya. Nah, jadi kita load. Setelah kita klik di PLC-nya, kita load. Ini ditemukan ketika kita apa? Contohnya ya kita memang diminta oleh user untuk rubah IP. Untuk nyamakan dengan IP mereka base-nya. Misalkan ini kan masih sama-sama 192.168 ya. Misalkan mereka pakainya 10.10 atau 100 berapa gitu kan. Berarti harus case-nya mereka mau seperti apa. Oke, cara satu gagal ya ini tadi. Cara kedua itu langsung pakai ini tadi. Nah, ini device PLC di sini. Soalnya itu kalau kita merubah IP-nya di belakang kadang bisa terjadi kegagalan itu ya kayak tadi. Jadi dia tidak mau dirubah secara langsung. Makanya lebih enak kita dari awal project sudah define supaya tidak ribet di belakangnya. Ini kita masuk ke online diagnostik ya. Jadi dari PLC 1 kita masuk ke online diagnostiknya. Ya itu kadang nanti posisinya kan dia stop kan. Jadi datanya ada yang hilang. Nah, kalau dia kondisinya PLC-nya digunakan untuk data yang men-stop unit ya bisa jadi stop unit pas itu error. Oke, kita masuk ke function. Ini cukup berat. Nah, lalu di ini assign IP address kita klik. Nah, di sini kita rubah jadi 0. Terus kita klik ini ya. Assign IP address. Coba ini mau nggak? Nah, ini kayak gini masih error ini. IP address-nya nggak mau disinkron. Oke, tadi device address-nya berbeda, makanya dia nggak mau. Ini coba kita sesuaikan device address-nya yang sesuai. Coba kita online dulu. Oh ya, IP-ku masih 0. Coba balik ke 9 dulu. Start. Online, coba kita online dulu ya. Ini online harusnya normal semua.
Oke, ini online normal semua. Baru kita coba untuk rubah IP address-nya. Ini kita ganti 0. Lalu yang di Ethernet kita juga ganti base-nya jadi 0. Oke, nah ini kita coba download. Mau nggak kalau kayak gini? Nah, compatible device. Muter. Nah, oke, start search. Ini yang bisa diakses. Oke, sudah selesai ya, sudah selesai scan. Coba kita loading. Oke, ini dicoba direct ya, direct ke PLC tanpa lewat switch hub. Bisa nggak di load? Kita action lagi. Ini tadi tak go offline dulu supaya bisa diganti address-nya. Ini kan sekarang base-nya 0 ya. Kita ganti ke 9. Terus ini langsung di-download tanpa kita merubah yang di PC dulu. Nah, ini kita ganti compatible device. Transfer. Nah, ini kan yang kedetek sekarang kan basic 09. Coba kita load. Oke, akan muncul seperti ini ya, akan muncul assign IP address, kita yes. Oke. Jadi prosesnya akan nge-sign dulu, kemudian baru akan dilakukan perubahan IP di CPU-nya. Kita tunggu prosesnya. Nah, tadi setelah kita load akan terlihat seperti ini ya, load preview. Nah, pada saat kita load preview ini, di sini kan ada keterangan ya. Ini protection ya, sebenarnya yang kita setting awal itu, awal PLC, memang dia ada indikasi warning karena ini tidak kita set. Nah, kemudian ada konfirmasi untuk stop modul. Kalau stop modul, itu berarti PLC akan stop kondisinya. Karena ini kan, depending on the object yang harus di-download ke current setting, jadi harus di stop.
pada saat kita load ini, PLC akan berhenti. Jadi proses di PLC berhenti, pembacaan di DCS akan 0. Seperti itu. Terus download device konfigurasi. Jadi dia memastikan bahwa yang kita download adalah device konfigurasinya aja. Ini test and commission function accept semua, text library ini tidak kita rubah. Lalu kita lakukan load. Jadi proses ini akan mendownload settingan terakhir yang kita rubah di CPU ini ke dalam CPU hardware-nya. Oke, setelah loading selesai, akan muncul konfirmasi seperti ini, start module. Dia ada no action sama start module. Kalau ini PLC-nya kita mau gunakan lagi ya, kita pilih yang start module, kemudian kita klik finish. Nah, kalau bisa dilihat di situ balik ke hijau ya. Kalau tadi kondisi pada waktu loading dia di stop atau dia kondisi lampunya di kuning. Oke, yang perubahan IP tadi sudah bisa ya. Terus kita akan coba ini contohnya. Kalau kita melakukan ini ya contohnya seperti ini, terus kita melakukan tambahan. Nah, kalau kondisi online seperti ini, kita melakukan perubahan, akan langsung ada indikator seperti ini. Nah, jadi kalau perubahan seperti ini keterangannya adalah online dan offline different. Ini misalnya kita coba klik always on, always true. Oke. Nah, misalkan kita lari ke yang lain ya, terus kita lupa. Tadi waktu di sini yang tak rubah mana aja ya? Yang sudah tak rubah itu mana saja? Itu kita bisa lihat dari sini. Detail comparison. Nah, ini kita tinggal yes. Jadi akan membandingkan antara program yang ada di online dengan program yang ada di offline. Nah, langsung ketahuan toh perbedaannya mana. Ini ada tambahan, yang lain kan masih tetap. Jadi kalau yang hijau ini berarti dalam rang ini sama, Nah, yang beda kan satu ini ada perubahan, ini kan makanya ada yang di perbedaan ini. Nah, misalkan kita sudah yakin ya, fungsi ini akan kita masukkan. Jadi kita posisi kursornya tetap di main OB sini. Terus ini di close dulu. Atau enggak di close juga nggak apa-apa. Ini langsung kita download to device. Ini ada error di compile. Kita coba cek compile-nya kenapa. Tidak ada error ya di compile-nya. Kita lakukan download, kita load. Jadi ini setelah programnya, nah berarti kan programnya sudah berubah ini, sudah berubah jadi program yang terakhir. Nah, kalau kita mau melihat kondisi prosesnya, itu kita bisa watch monitoring on off. Itu kita bisa melihat prosesnya di dalam si PLC. Nah, ini yang kemarin ya, clock 1 Hz berarti dia 1 detik.
1 detik sekali mengeluarkan sinyal. Sebenarnya sinyalnya itu 500 milisecond off, 500 milisecond on. Nah, karena ini dipasangkan dengan AirTrick ya, atau dia detect positive signal edge. Jadi yang kayak P-Trick yang kemarin, yang fungsi untuk cuman satu sinyal aja. Nah, ini key sini itu hasilnya kelihatannya false terus. Padahal dia setiap ini awal true, dia mengeluarkan sinyal. Itu. Lalu kita yang bisa monitoring lagi, contohnya seperti ini. Ini adalah nilai raw dari analog. Nilai raw dari analog. Terus ini ya data scaling min, data scaling max, lalu output value-nya seperti apa. Ini juga sama, analog in. Ambil. Oke, ini kita pakai signal generator yang nggak pernah dipakai teman-teman. Jadi kondisinya ini kita akan gunakan sebagai source ya. Nah, kalau mau dipakai untuk source, deep switch-nya harus off semua. Kalau kemarin kondisi awal itu, ini kondisinya nomor 3 on. Nah, kalau nomor 3 on, ini sebagai pasif, sebagai pasif. Jadi harus ada eksternal 24 volt. Ada eksternal 24 volt yang di-loopkan ke sini, baru masuk ke PLC. Nah, sedangkan kita sekarang mau simulasi ini sebagai source, jadi deep switch-nya kita off-kan semua. Coba kita on. Kita on-kan, lalu sinyalnya 420, output-nya kita on. Nah, di sini akan berubah ya. Langsung nilai raw-nya ini. Ini nilai raw. Lalu di sini kan ada scaling min, scaling high. Scaling min-nya 0, scaling high-nya 100. Makanya saat ini di 4 mA, ininya 0. Output-nya 0. Kita coba menaikkan, ini ke 8 mA. 8 mA itu kan berarti 25% ya, karena ini scaling 100, berarti ya di output-nya 25. Kita naikkan ke 12. Di sini berarti kan 50%. Naikkan lagi ke 16. Ini di scale 75%. Lalu kalau misalkan kita injek 20, dia di 100%. Nah, ini nilai raw dari si ADC-nya. 276 sekian lah, 27600. Tuh. Nah, ini untuk analog in. Lalu kemudian untuk analog out, ini kebalikannya. Jadi kalau analog out itu kita ini proses value-nya kan 0 sampai 100. Ini value yang akan kita rubah menjadi 420-nya ya. Nah, kemudian kita scale balik dari 100 menjadi nilai maksimum ini. Jadi keluarannya ya karena ini di 1 ya, ini kan 0 sampai 1 ya ininya value-nya. Tapi output-nya masih bentuk raw, Mas. Ya, ini kan raw. Cuma nanti di analog output-nya itu sudah 4 sampai 20. Karena ini kan raw data yang dikirim ke analog output. Nah, nanti ini disesuaikan dengan si bitnya analog. Kalau bit ini kan karena analog input sama analog output itu kan ada si ADC. Kalau misalkan input ini berarti ADC. Jadi analog tuh digital converter. Kalau analog output berarti DAC, dari digital ke analog. Nah, nilai digitalnya ini kan 27.000 sekian. Nah, 27.000 sekian itu secara bit kan sekitar 13 bit ya ini. 13 bit berarti kalau misalkan analog outputnya dia 13 bit ya, nilai ini yang kita gunakan sebagai maksimum value-nya. Jadi ini akan merepresentasikan 20 mA-nya. Kalau bitnya tambah tinggi, misalkan dia pakai analog output yang 16 bit,
berarti semakin presisi itu ininya di sekitaran 65.000. Jadi nilainya 0 sampai 65.000 kalau pakai yang 16 bit. Sedangkan kan kalau untuk 1200 ini dia di 13 14 bit itu sama. Pakainya value di 276. Tergantung berarti outnya yang analog tergantung Ya, dari dipakai buat apa ya? dipakai buat apa? Scalingnya terus sama ininya bitnya dari si analog outputnya ini nanti dia pakai berapa bit. Nah, misalkan bitnya dia pakai yang 1314 ya berarti sama dengan ini. Kalau misalkan pakai 16 berarti di 6.000 65.000-an. Nah, ini terus kalau misalkan kondisi seperti ini ya, kondisi seperti ini terus ini kita rubah menjadi 1000, itu langsung bisa. Karena kondisinya ini adalah address. Jadi nanti bisa dibedakan. Ini address. Address itu kita rubah langsung di sini bisa. Nah, kita modify. Ini seperti kita modifikasi di HMI. Karena HMI itu akan merepresentasikan address ini MD berapa yang kita rubah. Jadi kalau pakai 1000 gini ya akan berubah outputnya jadinya. Jadi scale. Tadi kan 0 100, nah ini 0 1000. Nanti dibedakan dengan gini. Kalau ini dia kan pakai address ya. Bisa jadi nanti di lapangan ini fix value. Nah, kalau kayak gini, ini akan kondisinya jadinya ada error, ada different. Karena ini fix value. Nah, kalau ini kita masukkan fix value-nya. Ini memang tidak akan ada stop proses ya. Cuman nanti kelihatan di HMI-nya nilai ini aja yang berubah nih. Nilai value-nya ini. Nah, ini kan berubah. Nah, jeleknya kalau kita pakai fix value, ini kita kalau akan merubah berarti harus loop lagi. Itu. Ya, 01 max dia. Makanya kita pakai address. Ya, ini tag. Ini pakainya tag. Jadi si MD12 ini yang kita akses sebagai analog scaling maksimumnya ini. Nah, contoh kayak gini kayak tadi ya. Ini kita online comparison akan bisa kelihatan. Nah, ini apa? Oke, coba. Ini kok masih sama. Memang harusnya ya langsung belajar. Tapi project kita kan enggak sebenarnya automation-nya kan Ya, memang bukan buat proses gitu maksudnya. Bukan untuk proses, cuman memang ini kan yang paling simpel ya. Paling simpel kan sebenarnya pengenalannya di sini. Kita jelaskan analog mesti kepakai kan. Analog pasti kepakai. Jadi ya mau nggak mau kita pelajari analog ini. Terus kalau moving average itu ya
Ini nilai yang terbaca, terus kita ada size kan. Size-nya kalau kayak gini contohnya 90, berarti akan ada 90 data yang dikumpulkan lalu dirata-rata mengeluarkan satu nilai. Kalau ininya kita perpanjang berarti Itu bisa di secara online yang 90. bisa. Ini kan disetting di HMI biasanya. Misalkan kita rubah jadi 60, berarti ya 60. Berarti 60 data akan dirata-rata, dia akan mengeluarkan ini. Makanya ini kan bergeraknya cepat, sedangkan yang ini bergeraknya lambat. Semakin ini lebar, 250 ya contohnya. Kan ini sampai 250 kalau nggak salah. Akan semakin lama untuk naik. Ini kalau di sini ada perubahan, contohnya kita naikkan ya, seret 16. Nah, di sininya sudah berubah. Di sini belum. Dia akan sangat lama untuk naiknya. Sebenarnya moving average ini diperlukan ketika Kita butuh kestabilan data. bukan secara real time. Betul. Kita butuh pembacaan data yang lebih stabil. Makanya ini di naik. Kok abang itu? Nah, ini ada, kalau misalkan ada merah seperti ini ya. Kenapa kok ada merah? Kita bisa lihat dari online diagnostik. Online diagnostik, lalu diagnostik buffer. Nah, ini bisa dicari sih. Ini berarti function block 3. Nah, function block 3 itu kenapa ada function block 3? Moving average. Moving average-nya ini kenapa kok ini error? Berarti di sini moving average-nya size-nya nggak boleh lebih dari ini. Misalkan 200. Masih error. Nggak boleh dari 100. Tapi ketika kita create moving average itu, kita coba tentukan batas atas batas bawahnya. Iya, harus ditentukan. Nah, berarti moving average-nya ini nggak boleh lebih dari 100. Oh, yang di dalamnya itu 100 ya. Nah, yang angka yang di dalam kotak. Iya ini. Oh enggak, ini menyesuaikan ini sih. Nah, ini tak 40 gitu nanti di sini berubah 40. Nah, kenapa dia tidak bisa lebih dari 100? Kita bisa coba cek dari programnya. Programnya kita cek size. Coba. Ini. Kenapa dia tidak boleh lebih dari 100? Karena buffernya sudah ditentukan cuma 100 biji. Kalau buffer size-nya ini kita rubah, kita tambahkan ke 250, 249. Kan karena ini dari 0 ya, kenapa ini jumlahnya 100? Karena ini ngitungnya dari 0. Jadi 0 sampai 99, makanya jumlah datanya akan 100. Bisa kita rubah? Bisa. Ini kita rubah. Jadi 249 contoh ya. Oke, nah ini akan ada seperti ini ya. Nah ini kalau ini kita rubah akan berubah seperti ini. Coba kita download. Harus download? Iya, harus di-download dulu ini. Karena kan ini error toh, nggak hijau kan. Kalau nggak hijau ini prosesnya tidak akan bisa di ini. Nah, ini kenapa dia bisa error seperti ini? Kan ini buffer itu ada di in out. Kita lihat di sini. Nah, ini kan buffer moving average buffer. Moving average buffer itu ada di sini. Ini ya, moving average buffer A001 itu ada di sini. Kita buka. Karena datanya masih 099, berarti ini harus dirubah juga ke 249.
Serot. Nah, ini baru kita download. Coba. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir sih, kita cek. Nah, ini karena dia ada perubahan di data block, makanya dia akan ada permintaan untuk data block will be reinisialisasi. Ini kita reinisialisasi aja nggak apa-apa, selama ini sudah biru semua, bisa kita load. Ini nggak akan matikan PLC karena tidak ada perintah untuk stop PLC. Jadi dia cuma akan reinisialisasi proses datanya. Kalau di DCS ya paling cuma kelihatan ada spike sedikit. Setelah itu ini bisa. Nah, ini kita rubah ke 250 harusnya bisa. Tidak akan ada error lagi di CPU-nya. Karena datanya boleh untuk diproses sampai 250 data. 251 error mesti. 51 gitu error. Nah, kan error kan? Ini di sini error, di hardware-nya juga ada indikasi error. Ya kayak tadi, misalkan ini ada error, kita cek dari online diagnostiknya. Nah, ini kan area length error in FB3. Nah, kayak gini berarti kita cari FB3 apa? Oh, moving average. Kenapa? Value address, access address is outside or not completely within the permitted. Nah, makanya karena ini errornya karena ini berarti ya yang kita ganti ininya size-nya 10 trot. Kalau cuma 10 ya sedikit karena yang dibagi cuma 10 data, makanya ini perubahannya cepat. Ya. Cek mabuk itu. Langsung. Kalau ini kita input datanya sudah 250, ini masih turun pelan-pelan. Ada 100 data. Beda. Kalau PID proses itu lebih kepada kita kan mengatur respon dari valve. Contohnya, misalkan flow, acuannya flow ya. Flow itu set point-nya di 25 ton misalkan. 25 ton. Nah, pada saat valve itu buka dampernya, nah dia akan mencari supaya pembacaan flow meter itu tetap stabil di 25 ton itu, makanya digunakan PID proses. Jadi kalau PID proses itu nggak seperti moving average, dia ada set point, ada respon itu akan selalu mengejar ke set point, lalu kontrolnya dibuka berapa. Makanya kalau di DCS mesti ada SP, PV, terus MV. Nah, set point itu berapa targetnya, PV itu aktual prosesnya, MV itu bukaan valve-nya atau bukaan speed motornya biasanya. Itu. Beda sama ini. Smoothing data. Ini hanya smoothing data untuk supaya datanya nggak kalau. Tapi di case-case tertentu kan yang memang membutuhkan. Biasanya memang data-data proses ya sebenarnya kita smoothing tapi nggak terlalu banyak biasanya. Nggak sebanyak ini. Paling kalau kayak kemarin yang kita coba cek di sini kan sebenarnya di sini sudah ada loh. Di analog itu loh yang smoothing ini tuh. Analog input. Ini loh smoothingnya dia cuman 4 cycle. 4 cycle sebenarnya dari 4 cycle ini sudah ini. Cuman kalau cycle itu kan hitungan cycle itu kayak gini. Kita di online diagnostik tadi ya. Cycle time kita cek. Nah, jadi cycle time
ini maksimum yang terjadi di CPU ini adalah 16 milisecond. 16 milisecond itu sangat cepat sekali. Sangat cepat sekali. Cuman aktual cycle time-nya itu cuman di 1 sampai 2 milisecond karena kan memang prosesnya sedikit dan ini Modbus-nya belum connect ya. Nanti kalau Modbus pool-nya ini connect, dia pasti akan lebih panjang respon cycle time-nya karena dia akan pooling Modbus. Yang bikin lama kan pooling Modbus sebenarnya. Jadi ini aktual yang dikalkulasikan memang 16. Yang proses yang sekarang jalan itu ada di sekitaran 2 sampai 3 milisecond. Jadi memang sangat cepat sekali proses datanya. Setiap 2 milisecond dia sudah melakukan scanning data dari atas sampai bawah, terus dia akan ngulang lagi dari atas sampai bawah. Itu. Kalau kemarin terus ada juga memori. Bisa jadi gini, misalkan kayak yang Suralaya ya, sing kehabisan memori itu. Nah, bisa dilihat dari sini, ada loading memory sama working memory. Seingatku yang Suralaya itu loading memory sama working memory-nya udah di atas 80% waktu itu. Makanya dia kadang error CPU-nya. Nah, ini karena memang tidak banyak programnya, jadi memang working memory-nya masih sedikit. Ini masih 11.000. Aktual yang kosongnya kan masih 91.000 ya. Jadi masih sangat aman sekali. Loading memorinya juga baru kepake sekitaran 3%-an. Itu ada lagi sing ditanya. Ini di error diagnostik status itu sebenarnya ya ini modul exist berarti semua modulnya ada, nggak ada modul yang error. Oke, indikasinya ya karena tidak ada error, jadi oke.